A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya ketawa melihat di media sosial itu ada amalan tawasul agar rezeki fulus lancar. Saya sampai ketawa saya. Bunyi syairnya seperti ini. Ya Rabbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus bil barkati Sayyidina Khalil Bangkalan. Al-Fatihah. Nah, di sini hanya sebagai selingan sebelum kita memasuki permasalahan inti. Di sini perpaduan antara yang hak dan yang batil. Yaitu yang hak itu ya Rabbana, ya Kudus itu Asmaul Husna. Nah, yang batil Sailana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bil barkati. Di sini saya ketawa. Padahal seperti kita ketahui bahwa yang memberikan rezeki itu hanya Allah. Dan Allah perintahkan, carilah rezekiku, bertaburlah engkau di permukaan bumi ini mencari rezekiku. Berarti intinya bekerja. Kok ini membaca hal seperti ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Inilah tandanya kita hidup di akhir zaman. Banyaknya subhat. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti. Seperti di dalam video saya sebelumnya, saya lempar ke pertanyaan ini kepada Ustadz dan Buya. Nah, jadi sudah saya tunggu-tunggu selama 4 hari. Ternyata baik dari tim Ustadz tersebut atau dari Ustadz tersebut belum ada satupun yang memberi komentar di kolom komentar saya. Sehingga saya kepo, saya ingin tahu apa sih jawaban mereka. Sehingga saya cari juga di media sosial masalah jin. Nah, disitulah baru saya dapat. Baiklah, saya bacakan. Menurut Ustadz Abdul Somad. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad, apabila seseorang itu bisa melihat jin, maka orang itu telah dimasuki setan atau jin. Maka harus di ruhyah sahri. Karena ada datuk-datuknya berkawan dengan jin. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad bahwa orang tersebut telah dirasuki setan atau jin, atau datuk-datuknya dulu itu berkawan dengan jin sehingga timbullah anak indigo. Nah, itu menurut pendapat Ustadz Abdul Somad. Nah, sementara menurut Ustadz Muhammad Faisal, anak indigo itu bukanlah suatu kelebihan, tapi kelebihan penyakit, nggak usah dibanggakan. Manusia benar-benar nggak bisa melihat jin. Itu menurut Ustadz Muhammad Faisal. Menurut Buya Yahya, apabila seseorang itu bisa melihat makhluk gaib, maka kesaksiannya diragukan. Nah, karena jin itu sudah ada di alam tersendiri, alam gaib. Nah, kecuali orang yang mendapat karomah. Berarti karomah ini milik para wali-wali. Sementara menurut Buya Arsil, jika ada yang melihat jin, dia telah berkata bohong dan telah mengingkari Al-Quran. Tapi bila wali bisa melihat jin, ini senada ini dengan Buya Yahya, karomah dan wali.
bisa melihat jin. Jadi sini saya kebingungan. Saya ini bukan wali. Saya bukan mempunyai karomah. Dan saya bukan juga orang yang berilmu. Saya ini manusia biasa. Tak punya ilmu apa-apa. Tapi saya diperlihatkan Allah jin ciptaannya. Nah, saya lihat jin. Baik jin kafir maupun jin Islam. Jin Islam saya lihat itu di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Berbaju koko warna hitam, berjambang, berhidung seperti manusia, hanya topinya berbeda. Kalau topi kita pada umumnya seperti ini, kalau topi dia lancip ke atas. Lancip ke atas. Dan dia duduk di antara manusia sebanyak itu, tak ada satupun manusia terganggu. Dan dia melihat khutbah itu dengan hikmat, beda dengan kita manusia. Kalau kita mendengar khutbah, kita sebagian ada yang berbicara. Kalau saya lihat jin itu, dia tawaduk, dia duduk mendengarkan ceramah tersebut. Nah, di sini jadi saya ragu apa maksud Allah memperlihatkan makhluk-makhluk ciptaannya yang tak nampak di mata. Nah, setelah Allah memberikan pemahaman kepada saya, sehingga saya mengetahui, oh ini maksudnya. Jadi tujuan dari Allah memperlihatkan makhluk-makhluk gaib yang tidak dilihat oleh mata kita. Satu, menunjukkan Allah itu ada. Jadi Allah itu tidak diragukan lagi. Allah itu bukan hayalan. Allah itu bukan dongeng. Allah itu nyata, senyata-nyatanya memang ada. Apa buktinya? Adanya ciptaannya makhluk gaib. Allah itu maha gaib. Yang kedua, membenarkan firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Seperti di surah Al-Jin. Bagaimana dikisahkan dalam surah Al-Jin, jin itu ada yang saleh, ada yang kafir. Jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Jin itu ada yang masuk agama Islam. Membenarkan firman-firman Allah. Yang ketiga, membenarkan ucapan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar. Inilah maksudnya. Jadi seperti yang sering saya bilang, bahwa isi itu selalu akan ditutupi oleh kulit. Sehingga yang kita baca adalah kulit. Sementara isinya belum tentu bisa kita baca. Karena itu adalah rahasia. Nah, begitu saudaraku, dimanapun Anda berada. Kenapa seseorang yang tak berkehendak melihat makhluk-makhluk halus, tapi Allah perlihatkan makhluk-makhluk halus tersebut. Nah, untuk saya lemparkan lagi pertanyaan yang kedua. Di dalam firman-firman Allah, Allah sudah menyatakan bahwa agama Islam itu telah sempurna. Dan Allah telah redha terhadap Islam, agama kita. Yang dimaksud Islam itu sempurna, apa sih? Yang dijadikan senjata bagi Ustadz Wahabi Salafi yang selalu mengatakan Islam itu telah sempurna. Apa yang dimaksud dengan Islam itu telah sempurna? Silakan dijawab di kolom komentar saya. Bagi Ustadz Wahabi Salafi maupun Ustadz Al-Aswajah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan tak lupa bagi saudaraku dimanapun Anda berada, apabila dalam keadaan sakit, maka Allah mengangkat penyakitnya, memulihkannya, sehat seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.